Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep bilangan, macam-macam bilangan, dan diagram Venn sistem bilangan. Saksikan video ini sampai tuntas agar Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem bilangan. Oke, yang pertama kita bahas konsep bilangan. Bilangan adalah suatu unsur yang tidak didefinisikan, tetapi dapat dibedakan antara bilangan dengan lambang bilangan. Sekali lagi, bilangan suatu unsur yang tidak didefinisikan tetapi dapat dibedakan antara bilangan dengan lambang bilangan. Bilangan itu sendiri menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan sebagai banyaknya sesuatu atau urutan sesuatu atau bagian dari suatu keseluruhan. Sekali lagi, bilangan menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan sebagai banyaknya sesuatu, atau urutan sesuatu, atau bagian dari suatu keseluruhan. Misal, kalau bagian dari keseluruhan, prestasi belajar, 6, 7, dan seterusnya. Indeks prestasi 2,3, 3,4, dan seterusnya. Artinya bagian dari keseluruhan yang dimaksud dengan prestasi atau hasil belajar. Bilangan merupakan konsep yang abstrak. Dikatakan konsep abstrak karena bilangan adalah karya pikir manusia. Dari sesuatu yang dihadapi, fakta, aktual, kemudian diolah dalam alam pikiran, lahirlah konsep-konsep bilangan. Maka bilangan merupakan konsep yang abstrak. Tanda-tanda yang sering ditemukan bukan suatu bilangan, tetapi merupakan lambang bilangan. Saya ulangi lagi, tanda-tanda yang sering ditemukan bukan suatu bilangan, tetapi merupakan lambang bilangan. Lambang bilangan bisa ditulis dalam huruf Romawi, Arab, dan lain-lainnya. Nah, yang kita pakai berlaku umum ini sering disebut dengan lambang bilangan Hindu-Arab. Nah, lambang bilangan itu yang disebut dengan angka. Lambang bilangan disebut angka dengan nilai tempat tertentu. Ini secara singkat konsep dari bilangan. Oke, kita lanjutkan berikutnya macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan. Yang pertama ada namanya bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang dipergunakan untuk menyatakan banyaknya suatu objek. Banyaknya suatu objek. Misalnya, banyaknya anggota suatu himpunan, banyak murid dalam suatu kelas, dan lain-lain. Contoh, jumlah adiknya Tony ada 2 orang. Ini menunjukkan 2 ini bilangan kardinal yang menunjukkan banyaknya adiknya Tony. Ayah membeli 5 bungkus roti. 5 ini bilangan kardinal menunjukkan banyaknya roti, yaitu 5 bungkus. Oke, yang kedua, bilangan ordinal. Yang pertama tadi bilangan kardinal menunjukkan banyaknya suatu objek, sedangkan bilangan ordinal, bilangan yang dipergunakan untuk menyatakan urutan atau rank dari suatu objek. Sekali lagi, bilangan ordinal, bilangan yang dipergunakan untuk menyatakan urutan
dari suatu objek. Contoh, saya anak yang ketujuh. Berarti saya anak urutan yang ketujuh. 7 ini merupakan bilangan ordinal yang mewakili urutan urutan dari anak. Tim matematika menjadi juara ketiga. 3 ini bilangan ordinal. Sekarang ia kuliah di semester 4. 4 ini bilangan ordinal yang menunjukkan urutan semester 4. Jadi 7, 3, 4 ini menunjukkan urutan suatu objek, maka dinamakan bilangan ordinal. Berikutnya bilangan asli yang sering juga disebut dengan natural numbers adalah bilangan yang dipergunakan untuk membilang. Sekali lagi, bilangan asli adalah bilangan yang dipergunakan untuk membilang. Membilang itu menghitung satu persatu. Jadi, jika kita membilang suatu objek mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka karena kita membilang atau menghitung satu persatu mulai dari 1, 2, dan seterusnya, maka himpunan bilangan asli adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya mengapa himpunan bilangan asli dimulai dari 1, karena bilangan asli adalah bilangan yang dipergunakan untuk membilang atau menghitung satu persatu. Nah, bilangan asli ini juga disebut dengan natural number karena dengan bilangan asli berkembang macam-macam bilangan lainnya. Bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya. Jadi, saat kita bicara bilangan asli, di dalamnya ada yang mengatakan atau bilangan yang disebut dengan pertama bilangan genap. Jadi, bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya. Yang pertama, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Sekali lagi, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maknanya, bila dibagi 2 tidak bersisa atau sisanya 0. Nah, bilangan asli genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini kalau dibagi 2 tidak bersisa atau sisanya 0. Kemudian ada bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Artinya, bila dibagi 2 selalu bersisa 1. Kalau bilangan genap habis dibagi 2, bilangan ganjil tidak habis dibagi 2 atau selalu bersisa 1. Maka bilangan asli ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 5 dikatakan bilangan ganjil karena kalau dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. Jadi selalu bersisa 1. Sekali lagi, bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2 atau tidak bersisa jika dibagi 2 atau sisanya 0. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Artinya bila dibagi 2 selalu bersisa 1. Maka bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor. Artinya faktornya hanya ada 2, tidak lebih dan tidak kurang. Maknanya hanya habis dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri. Karena faktornya, pembagi positifnya hanya 2, maka hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan asli prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 7 ini hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi 7.
Tidak ada lagi faktor positif atau pembagi positif kecuali 1 dan 7. Maka 7 dinamakan bilangan prima. Karena semesta pembicaraan kita bilangan asli, maka bilangan prima di sini adalah bilangan prima positif atau orang menyebutnya bilangan asli prima. Berikutnya bilangan komposit atau bilangan tersusun. Bilangan tersusun atau bilangan komposit adalah bilangan yang faktornya lebih dari 2 buah. Kalau prima tepat 2, kalau komposit lebih dari 2 faktornya. Nah, bilangan asli komposit atau bilangan komposit positif 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. 6 ini bilangan komposit karena faktornya 1, 2, 6, 3, 1, 2, 3, 6. Lebih dari 2 faktornya. Bilangan yang faktornya lebih dari 2 buah dinamakan bilangan tersusun atau bilangan komposit. Berikutnya ada bilangan sempurna. Bilangan sempurna adalah bilangan asli yang faktornya, kecuali bilangan itu, jika dijumlahkan sama dengan bilangan tersebut. Sekali lagi, bilangan sempurna adalah bilangan asli yang faktornya, kecuali faktor yang sama dengan bilangan itu sendiri, jika dijumlahkan sama dengan bilangan tersebut. Contohnya, 6. 6 adalah bilangan sempurna, karena faktor dari 6 itu 1, 2, dan 3. Sebetulnya faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. 6 kita abaikan untuk melihat dia sempurna atau bukan. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Karena faktornya, kecuali faktor bilangan itu sendiri, dijumlahkan sama dengan bilangan itu sendiri, maka bilangan itu disebut dengan bilangan sempurna. Contoh lain, 28 adalah bilangan sempurna. Mengapa 28 bilangan sempurna? Karena faktor dari 28, 1, 2, 4, 7, 14. Jadi faktor 28 diabaikan, faktor dia sendiri. Kalau dijumlahkan, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 14, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 7, 14, 14 ditambah 14, 28. Sama dengan bilangan itu sendiri. Maka 28 dinamakan bilangan sempurna. Oke, kita lanjutkan. Sederhana. Tonton berulang-ulang agar lebih jelas. Berikutnya, bilangan cacah. Tadi kita bicara bilangan asli, sekarang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah gabungan bilangan asli dengan bilangan nol. Gabungan bilangan asli dengan bilangan nol dinamakan bilangan cacah. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ditambah nol. Maka himpunan bilangan cacah adalah himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan nol diperlukan untuk menuliskan suatu bilangan berkenaan dengan nilai tempat. Jadi sekali lagi, bilangan nol diperlukan untuk penulisan nilai tempat pada sistem numerisasi Hindu-Arab. Misalnya, 31, 301, 310. Ini berbeda nilainya. Karena adanya nilai tempat dengan angka 0. 0 juga diperlukan untuk menyatakan banyaknya sesuatu yang tidak ada atau bilangan kardinal untuk himpunan kosong. Jadi sangat penting 0 ini. Gabungan 0 dengan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Oke, kita lanjutkan yang kelima.
bilangan bulat. Saudara-saudara, bilangan yang nilainya 3 kurangnya dari 0 dinyatakan dengan negatif 3. Jadi nilainya 3 kurangnya dari 0 atau 3 di bawah 0 dinyatakan negatif 3. Ditulis seperti ini, negatif 3. Misalnya suhu 15 derajat di bawah 0 dinyatakan dengan negatif 15 derajat. Maknanya 15 derajat di bawah 0. Karena adanya nilai-nilai bilangan yang di bawah 0, untuk itu diperlukan perluasan himpunan bilangan cacah dengan himpunan bilangan lain. Gabungan himpunan bilangan cacah dengan himpunan lawan dari bilangan asli dinamakan bilangan bulat. Jadi gabungan bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan lawan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, lawan bilangan asli negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Maka himpunan bilangan bulat adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan semesta pembicara bilangan bulat, maka bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan komposit juga menjadi luas. Kalau tadi kita bahas bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan komposit untuk semesta bilangan asli, maka semesta pembicaraan bilangan genap adalah, saya ulangi lagi, bicara semesta pembicaraan bilangan bulat, maka bilangan genap dari negatif dan seterusnya sampai positif dan seterusnya. Nah, genap ini, negatif 2 ini genap. Karena habis dibagi 2. Negatif 6 juga genap. Sering disebut dengan bilangan genap negatif. 4 bilangan negatif sering disebut dengan genap positif. Bilangan ganjil juga ada. Bilangan ganjil negatif dan bilangan ganjil positif. Nah, himpunannya seperti ini. Negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian 1, 3, 5, dan seterusnya. Saudara-saudara, 0 juga ini bilangan genap. Kenapa 0 bilangan genap? Karena 0 habis dibagi 2. 0 dibagi 2, 0. Tidak bersisa. Maka 0 bilangan genap. Begitu pula bilangan prima. Bilangan prima positif maupun negatif. 2, positif 2 bilangan prima, negatif 2 juga bilangan prima. Mengapa? Karena faktornya tepat 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan komposit juga begitu. 0, positif 4 dan negatif 4, positif 6, negatif 6, dan seterusnya. Bilangan komposit, bilangan yang faktornya lebih dari 2. Oke, 0 ini bilangan komposit karena faktornya banyak sekali tak terhingga 0. Pembagi 0 ini banyak sekali, dibagi 2, 0, dibagi 3, 0, ada semua. Jadi dapat dikatakan seluruh bilangan bulat merupakan faktor dari bilangan komposit. Jika semesta pembicaraan bilangan asli, faktor atau pembaginya adalah pembagi positif. Sedangkan semesta pembicaraan bilangan bulat, faktor atau pembaginya adalah positif dan negatif. Mulai dari positif 1, negatif 1, dan seterusnya.
Oke, berikutnya yang keenam, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Sekali lagi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika ada yang bertanya mengapa B tidak sama dengan 0, karena bilangan jika dibagi dengan 0 tidak ada jawab atau tidak dapat didefinisikan. Jelas, semua bilangan bulat dapat dibentuk dalam A per B. Maka bilangan bulat adalah bilangan rasional. 1 bisa dibuat dalam bentuk 3 per 3, 5 per 5, 0, 0 per 2, 0 per 8, 0 dan seterusnya. 4, 8 per 2, 16 per 4, dan seterusnya. Maka bilangan bulat adalah bilangan rasional karena dapat dibentuk atau dinyatakan dalam bentuk A per B. Yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap bilangan rasional adalah bilangan bulat. Sekali lagi, kalau bilangan bulat pastilah bilangan rasional, tapi tidak setiap bilangan rasional adalah bilangan bulat. Contohnya ini, setengah. 0,25, 5, 2 per 3 ini bukan bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Ini merupakan bilangan rasional tetapi bukan bilangan bulat. Maka dapat dikatakan bahwa bilangan rasional adalah gabungan himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan pecahan. Gabungan antara bilangan bulat dengan himpunan bilangan pecahan dinamakan himpunan bilangan rasional. Ada dua macam pecahan. Yang pertama pecahan murni. Sering juga orang menyebutnya pecahan sejati. Yaitu pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, pecahan P per Q, P-nya lebih kecil dari Q. Dan Q tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 1 lebih kecil daripada 2. 13 per 23, 13 lebih kecil dari 23. Nah, bilangan yang seperti ini, pecahan seperti ini dinamakan pecahan murni. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan P per Q, P-nya lebih besar dari Q. Sekali lagi, Q tidak sama dengan 0. Contohnya 3 per 2, 3 lebih besar dari 2. 2 1 per 4. Ini kalau dibuat dalam bentuk P per Q, 2 kali 4, 8, ditambah 1, 9. 9 per 4. Maka ini dinamakan pecahan campuran. 2 1 per 4 ini campuran antara bulat dengan pecahan murni. Oke, berikutnya yang ketujuh. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan atau tidak termasuk ke dalam bilangan rasional. Sekali lagi, bilangan irasional adalah bilangan yang bukan rasional atau yang tidak rasional. Bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Karena bilangan rasional dapat dinyatakan dalam A per B, maka bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh, akar 2. Akar 2 itu 1,4142135562 dan seterusnya. Jadi bilangan desimal seperti ini,
pecahan desimal seperti ini tak terbatas dan tidak berulang. Pecahan desimal yang tak terbatas dan tidak berulang, komanya ini dan seterusnya, dan tidak berulang ini. Ini merupakan bilangan irasional. Tetapi jika pecahan desimalnya berulang, itu rasional karena dapat dibentuk atau dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, kita lanjutkan. Macam bilangan berikutnya adalah bilangan real. Umumnya di SD, SMP, SMA, semesta pembicaraannya sampai dengan bilangan real. Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangan rasional dengan himpunan bilangan irasional. Sekali lagi, gabungan bilangan rasional dengan bilangan irasional dinamakan himpunan bilangan real. Dengan semesta pembicaraan himpunan bilangan real, maka semua titik pada garis bilangan tidak ada yang kosong. Artinya semua titik di dalam garis bilangan menjadi semesta pembicaraan bilangan real, atau dapat dijadikan, kalau kita belajar lebih jauh relasi, merupakan koresponden satu-satu. Berikutnya bilangan imajiner. Tadi real, kemudian yang ke-9 bilangan imajiner. Akar 2, akar 3, akar 5 adalah bilangan irasional atau bilangan real. Karena gabungan rasional dan irasional adalah bilangan real. Akar 2 ini dapat ditentukan atau dapat digambarkan titiknya pada garis bilangan. Perhatikan, andai X kuadrat sama dengan negatif 2. X kuadrat sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan akar pangkat 2 dari negatif 2. Sekali lagi, X kuadrat sama dengan negatif 2, maka X sama dengan akar pangkat 2 dari negatif 2 atau akar dari negatif 2. Ini bukan bilangan real. Karena tidak ada bilangan real X yang kuadratnya sama dengan negatif 2. Tidak akan ketemu. Nah, bilangan yang seperti ini dinamakan bilangan imajiner. Operasi untuk menarik akar pangkat genap dari bilangan negatif mengharuskan kita menentukan himpunan bilangan baru yang disebut dengan bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri atau jika dikuadratkan menghasilkan bilangan negatif. Nah, bilangan imajiner dinotasikan dengan huruf I. I dikali I atau I kuadrat sama dengan negatif 1. Maka I dinamakan imajiner atau I sama dengan akar negatif 1. Bilangan imajiner kalau dikuadratkan sama dengan negatif 1. Contoh, akar negatif 3. Akar pangkat 2 dari negatif 3. Akar pangkat 2, 3 kali negatif 1. Negatif 1 itu sama saja I kuadrat. Maka akar 3I kuadrat atau akar negatif 3, akar pangkat 2 dari negatif 3, I akar 3. Ini salah satu contoh bilangan imajiner. Oke, berikutnya bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan antara himpunan bilangan real dengan bilangan imajiner. Gabungan antara bilangan real dengan bilangan imajiner dinamakan bilangan kompleks yang
bentuknya A ditambah BI. A ini bagian real, B ini bagian imajiner. Mungkin di kali yang lain, di waktu yang lain akan kita bahas berkenaan dengan operasi bilangan bulat, operasi pecahan, dan operasi bilangan kompleks. Oke, itu tadi macam-macam bilangan, sampai 10 macam bilangan kita bahas. Kalau kita buat diagram pen, dari sistem bilangan yang sudah kita bahas, bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dinotasikan dengan notasi huruf A besar. Bilangan asli digabungkan dengan 0 menghasilkan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah dinotasikan dengan C besar. Bilangan cacah digabungkan dengan lawan bilangan asli atau negatif dari bilangan asli dinamakan bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat, dinotasikan dengan B. Maka himpunan bilangan bulat adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke bawah, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke atas. Dinamakan bilangan bulat. Kemudian bilangan rasional. Bilangan bulat digabung dengan pecahan dinamakan bilangan rasional. Sering dinotasikan dengan himpunannya dengan Q besar. Kemudian berikutnya gabungan rasional dan irasional disebut dengan bilangan real. Himpunan bilangan real dinotasikan dengan huruf R. Jadi di abu-abu ini, di daerah abu-abu ini ada bilangan irasional. Digabung dengan rasional menjadi bilangan real. Di putih tua, hijau sangat muda ini ada bilangan pecahan. Digabung dengan bilangan bulat menjadi bilangan rasional. Kemudian bilangan real digabungan dengan bilangan imajiner merupakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dinotasikan dengan Z. Inilah diagram Venn dari sistem bilangan sampai dengan saat ini. Mulai bilangan asli, 0, dan seterusnya sampai dengan bilangan kompleks. Oke, demikian bahasan kita tentang konsep bilangan dan macam-macamnya. Tonton terus channel YouTube Joko Sutrisno AB, saksikan sampai tuntas agar memiliki pemahaman yang cukup berkenan dengan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.